dalam kelas pembelajaran IPA sejarah, simak video ini sampai selesai, oke? Oke, baik anak-anak, materi kita hari ini adalah masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui usaha persiapan kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah proses proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah penyebarluasan berita proklamasi dan respon rakyat Indonesia. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekitar bulan Juni tahun 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Nah, nama-nama tempat di atas itu merupakan garis pertahanan Jepang di Pasifik, sehingga dapat dikatakan bahwa Jepang sudah berada di ambang kekalahan waktu itu dalam melawan pihak sekutu. Menyadari bahwa keadaan mereka sudah sangat terdesak dan sudah sangat lemah, dan untuk mengatasi adanya pemberontakan dari bangsa Indonesia dan juga untuk mengambil hati dari bangsa Indonesia untuk dapat membantu mereka dalam melawan sekutu, tepatnya pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan bahwa Indonesia akan diperkenankan untuk merdeka. Janji tersebut kemudian diikuti dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan, namun masih tetap berdampingan dengan bendera Jepang. Janji kemerdekaan tersebut baru terrealisasi 6 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, anak-anak, berikut ini adalah struktur organisasi BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Widyadiningrat. Kemudian ada ketua muda atau perwakilan dari Jepang yang bernama Ichiban Ase. Sekretarisnya adalah Raden Panji Suroso. Anggota dari Indonesia ada berjumlah 60 orang, anggota Jepang berjumlah 7 orang, sehingga total jumlah anggota BPUPKI adalah 67 orang. Setelah ditetapkannya struktur organisasi BPUPKI, peresmiannya baru dilaksanakan 1 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945, dan diikuti dengan sidang pertama BPUPKI pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 28 Mei dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh Indonesia pada waktu itu yang menyampaikan pendapat-pendapat mereka tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Profesor Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Untuk Muhammad Yamin dan Profesor Supomo sendiri menyampaikan pandangan mereka pada tanggal 31 Mei tahun 1945, sedangkan Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu ternyata mendapatkan respon baik oleh berbagai anggota di dalam sidang tersebut, sehingga kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang juga disebut sebagai Panitia 9 yang langsung diketuai oleh Ir Soekarno untuk menampung segala usul saran dan konsep-konsep yang diberikan oleh atau dari berbagai anggota sidang pada waktu itu. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara yang kemudian atas usul dari Muhammad Yamin, rancangan itu disebut Piagam Jakarta.
Nah, rancangan ini kemudian diterima dan dijadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian sidang kedua BPU PKI yang berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, BPU PKI kemudian membentuk panitia penyusun atau perancang undang-undang yang kemudian mengeluarkan 3 konsep yang harus dilakukan, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ketiga konsep ini kemudian disampaikan di sidang BPU PKI tanggal 4 Juli 1995 setelah kurang lebih 1 jam. Ketiga konsep itu kemudian diterima oleh sidang BPU PKI dan kemudian pekerjaan untuk perancangannya mulai dilaksanakan. Setelah BPU PKI menyelesaikan tugas mereka, itu merancang dasar filsafat negara atau yang disebut Pancasila, dan yang kedua itu merancang Undang-Undang Dasar, BPU PKI kemudian dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Nah, dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang menjadi ketua pada waktu itu adalah Soekarno sendiri dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian ada penasihatnya Ahmad Subarjo dan beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi anggota dari PPKI ini terdiri dari masyarakat dari setiap daerah waktu itu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pengeboman yang dilakukan di Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan wujud pembalasan dendam Amerika Serikat terhadap Jepang yang telah menyerang pangkalan angkatan laut mereka di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, pengeboman yang pertama dilakukan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, yang dimana kota ini merupakan pusat regional militer dan sentra produksi peralatan perang. Jadi waktu itu Sekutu memang memilih Hiroshima ini bukan tanpa alasan, tetapi mereka tahu persis bahwa di Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya para militer Jepang dan juga terdapat banyak pabrik-pabrik pembuatan peralatan senjata di kota itu, sehingga bom yang pertama dijatuhkan di situ bertujuan untuk bisa menghancurkan pangkalan militer Jepang dan juga menghancurkan pabrik-pabrik dari pembuatan senjata untuk Jepang. Nah, bom yang pertama yang dijatuhkan di Hiroshima ini dinamakan bom Little Boy. Nah, dia bentuknya agak sedikit ramping. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Nah, seperti ini fotonya. Oke. Bom kedua dijatuhkan 3 hari berikutnya, yakni pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, kenapa Nagasaki dipilih oleh pihak Sekutu? Karena Nagasaki pada waktu itu sangat maju dengan industri perkapalannya, sehingga memang menjadi target Sekutu juga pada saat itu. Bom yang dijatuhkan ke Nagasaki itu disebut Fat Man. Kalian bisa lihat sendiri di sini bentuknya, dia agak sedikit lebih gendut, ya, lebih gemuk dari bom yang pertama atau bom Little Boy. Nah, anak-anak kalian bisa lihat sendiri betapa dahsyatnya ledakan yang dihasilkan dari bom atom itu sendiri, sehingga pada waktu itu diperkirakan di Nagasaki menelan korban sebanyak 40.000 jiwa, sedangkan di Hiroshima sekitar 60-70.000 jiwa dan menghancurkan sekitar 68% bangunan
dan merusak sekitar 24% bangunan yang ada di kota itu. Nah, dengan kondisi ini Jepang tidak berdaya lagi, sehingga pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu, dan hal ini mengakibatkan di Indonesia pada waktu itu mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda pada saat itu ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta pada waktu itu bersikeras untuk menunggu janji atau penepatan janji dari pihak Jepang yang pada waktu itu sudah membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir selaku wakil golongan muda pada waktu itu berusaha mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik, sehingga akhirnya keputusan dari golongan muda yaitu membawa atau mengasingkan Soekarno dan Hatta sementara waktu ke Rengas Dengklok, dengan tujuan bahwa kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua lainnya. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga akhirnya Soekarno menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 17.30 Soekarno dan Hatta kemudian dibawa kembali ke Jakarta pada waktu itu, dan ketika sampai ke Jakarta Soekarno dan Hatta langsung menemui Jenderal Nishimura untuk menyelidiki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun pertemuan ini tidak mencapai kesepakatan karena pihak penguasa Jepang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, rombongan Soekarno dan Hatta kemudian menuju ke rumah Laksamana di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di rumah Laksamana Maeda ini kemudian mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Hal ini dikarenakan rumah itu dianggap tempat yang paling aman dari tindakan pemerintahan militer Angkatan Darat. Rapat ini dihadiri para anggota PPKI dan beberapa pemuda, dan perumusan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Naskah ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo pada waktu itu. Kemudian setelah menyusun teks proklamasi, kemudian teks proklamasi itu diserahkan ke Sayuti Melik untuk kemudian diketik. Keesokan harinya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nama tempat itu sekarang disebut Jalan Proklamasi yang berada di Jakarta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian disebarkan melalui surat kabar, selebaran, radio, dan juga delegasi. Berita proklamasi ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia. Mereka begitu senang, mereka begitu bahagia karena akhirnya Indonesia boleh terlepas dari penjajah. Oke, baik anak-anak, demikian
pembahasan materi yang dapat Pak sampaikan tentang usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, proses proklamasi kemerdekaan, dan penyebarluasan berita proklamasi serta respon rakyat Indonesia. Terima kasih untuk perhatian kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu Pak dalam pembuatan video-video berikutnya.